Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang ya, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan yang mana kalau kita coba untuk menghitung banyaknya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan saya sampaikan keterkaitan sukses ataupun tercapainya apa yang kita inginkan. Itu ternyata ada beberapa hal, ada beberapa trik yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semua manusia itu mempunyai cita-cita. Hanya saja cita-cita tersebut apakah dilantarkan secara lisan ataupun cukup di hati. Hakikatnya semua yang sehat lahir batin itu punya cita-cita bagaimana tentang masa depan. Dan khususnya bagi remaja itu biasanya menggebu-gebu ya. Untuk mencapai cita-cita itu menggebu-gebu. Dilakukan dengan cara-cara yang optimis ya. Nah, di sini akan saya sampaikan beberapa trik ya, di antaranya adanya kemauan ya. Jadi kalau kita sudah punya niat ya untuk menggapai suatu cita-cita atau suatu keinginan, tentunya di situ adanya suatu kemauan untuk mencapai cita-cita tersebut. Ya. Di samping ada kemauan, tentunya juga ada doa. Ya. Insya Allah karena doa itu merupakan saripati daripada ibadah. Apapun aktivitas menurut pandangan agama, khususnya Muslim, itu kalau tidak diawali dengan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau di mata masyarakat ataupun di hadapan masyarakat, di hadapan umum, kita yang mungkin mendapat suatu pujian. Ya. Mendapat suatu kehormatan. Tapi nilai ibadah yang tidak diawali dengan bismillah menurut pandangan Allah itu tidak akan dapat nilai pahala. Jadi kemauan itu merupakan hal yang sangat-sangat prinsip dalam mewujudkan suatu cita-cita. Selain itu juga tadi berupa doa. Doa untuk mencapai suatu cita-cita tersebut. Insya Allah dengan doa itu juga bisa menjadi penyemangat. Ya. Karena dengan doa insya Allah menjadi penyemangat. Karena apa? Ya. Allah pun perintahkan kepada kita supaya berdoa. Ya. Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ya. Kita hidup ini ya, banyak permohonan dan permohonan kita supaya terkabul tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh minta memohon ataupun minta tolong dengan penuh kesabaran, di samping juga harus mengerjakan ibadah sholat ya. Karena dengan sholat insya Allah ya, berimbas kepada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya, ibadah sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kemauan harus kita miliki yang kokoh ya, yang tegar.
sabar, kemudian doa itu harus kita lakukan, nggak boleh tidak ya. Khusus ya bagi muslim itu biasanya 5 waktu itu setelah amalkan ibadah sholat ya, isya, subuh, zuhur, asar dan maghrib itu diselingi dengan doa-doa, karena salah satu doa mustajab diantaranya adalah doa selepas kita mengerjakan ibadah sholat ya. Tentunya sebelum sholat ataupun sebelum doa kita membersihkan diri dari segala kotoran ya. Kita bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian kita berwudu. Setelah itu baru kita mengerjakan sholat. Dari kondisi kita mengerjakan sholat itu adalah bersih karena sudah mengerjakan tadi ya, wudu tadi ya. Dalam kondisi bersih insya Allah ya, permohonan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga Allah tegaskan ya, siapa yang meminta insya Allah akan dikabulkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, itu Allah katakan ya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bila lahum yarsudun. Hai Muhammad, apabila ada orang berkata kepadaku ya, bertanya tentang halku ya, hai Muhammad, kalaupun ada orang yang bertanya tentang halku, katakan aku itu dekat, kata Allah. Aku perkenankan doa orang yang minta kepadamu, kata Allah, tetapi hendaklah mereka sujud kepadaku ataupun taat kepadaku, kata Allah. Jadi agar doa kita mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat erat ya, kemauan dengan doa itu sangat erat ya. Kemauan yang menggebu-gebu insya Allah dengan ditopang doa insya Allah ya. Satu lagi yang tidak ketinggalan di samping kemauan doa juga adanya biaya. Nah ini ada istilah jerbasuki mawobio, maksudnya segala sesuatu itu membutuhkan suatu biaya, dan tentunya biaya ini tidak harus muluk-muluk, yang penting cukup. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan 3 modal itu ya, di antaranya kemauan, kemudian doa, biaya, insya Allah nanti kita akan peroleh apa yang kita harapkan ya. Insya Allah akan diabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang Allah berkehendak. Nah seandainya cita-cita itu kandas ya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentunya harus bersabar ya. Kalaupun toh sampai akhir hayat cita-cita itu tidak terkabulkan, insya Allah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di alam akhirat ya. Yang jelas kita nggak boleh berputus asa atas segala rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebatas manusia misalnya ya, berusaha ya, dengan cara ya tadi ya, kemauan yang sangat-sangat kuat, kemudian diiringi dengan doa yang tulus ya, dan juga ditopang dengan biaya ya. Insya Allah dengan 3 modal itu mudah-mudahan kita ada nasib sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan akan dapat kita raih. Nah, kita tidak boleh berputus asa andaikan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di alam akhirat. Kalaupun toh sampai akhir hayat manusia itu apa yang menjadi angan-angan, apa yang menjadi idaman, apa yang menjadi cita-citanya belum terkabulkan, insya Allah di alam akhirat itu Allah akan perhitungkan.
kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu tadi ya, 3 hal pokok yang tidak boleh kita tinggalkan kalaupun kita berharap untuk apa yang menjadi cita-cita kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi, yaitu adanya kemauan ya. Kita betul-betul tujuannya bagaimana, itu ada kemauan yang keras, kemudian didukung dengan doa dan juga didukung dengan biaya. Mudah-mudahan ya ada 3 hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan Anda semua, keinginan kita semua. Kalaupun toh ada tambahan yang lain, ya memang juga perlu, karena proses menuntut ilmu itu ya, selalu berkembang dan berkembang. Ya, tanpa istilahnya itu mengurangi ilmuwan yang sudah paten, dalam arti menciptakan suatu teori-teori yang sudah dibuktikan akan kebenarannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin walaupun sedikit dapat mengubah kita ya, jadi bahan evaluasi buat kita kenapa cita-cita saya belum dikabulkan. Tadi diantaranya kita disuruh juga untuk taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Katanya di situ dikatakan, kalau ada orang bertanya tentang halalku, hai Muhammad, katakan aku dekat, bahkan dengan urat leher ya, urat nadi leher lebih dekat. Aku perkenankan doa orang yang meminta kepadaku, tetapi hendaklah mereka sujud kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiranya juga merupakan syarat mutlak ya untuk menjadi orang yang takwa ya, itu juga persyaratan mutlak. Kalaupun toh ya belum betul-betul takwa tetapi doanya sudah dikabulkan, yaitu rahasia Allah ya. Masalahnya ketakwaan itu yang bisa mengukur hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Orang itu betul-betul bertakwa atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebatas berusaha. Memang Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, kita semua tidak tahu siapa orang yang paling takwa. Kita semua adalah berlomba untuk mewujudkan keimanan ketakwaan kita dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Jadi tetap kita sebagai insan ya, ternyata bukan hanya remaja saja yang punya cita-cita ya. Orang dewasa pun terkadang punya cita-cita, anak kecil punya cita-cita. Yang jelas ya, 3 hal untuk wujudkan cita-cita itu juga harus kita pahami. Adanya kemauan ya yang tak tergoyahkan, kemudian adanya doa, karena saripati ibadah adalah ada pada doa, dan juga adanya sarana prasarana ataupun biaya untuk menunjang daripada cita-cita tersebut. Kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekedar harapan kita semua ya. Kalaupun toh jalan alternatif yang lain masih banyak, silakan. Harus begini begitu silakan. Yang jelas sepengetahuan kami, adanya kemauan itu merupakan hal yang prinsip, kemudian adanya doa juga merupakan hal yang prinsip, di samping juga adanya faktor biaya itu juga merupakan hal yang prinsip ya. Kecuali kalau dalam agama itu insya Allah ya, enggak terlalu banyak biaya, yang penting ada kemauan, insya Allah nanti bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.